Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahmawati, program studi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Adapun hal-hal yang akan saya jelaskan di sini antara lain, yang pertama, pengertian sejarah. Yang kedua, pengertian kebudayaan. Yang ketiga, pengertian peradaban. Dan yang keempat, makna Islam. Dan yang kelima, periode sejarah peradaban Islam. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama yaitu pengertian sejarah. Sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah, yang artinya pohon. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah sering disebut sebagai history, yang artinya pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Dalam pengertian lain, juga disebutkan bahwa sejarah merupakan peristiwa atau kejadian-kejadian di masa lampau. Maka dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menggambarkan kejadian atau peristiwa masa lampau dalam kehidupan manusia yang menjadi pelajaran bagi kehidupan sekarang maupun yang akan datang, yaitu kejadian yang tersusun secara kronologis. Selain itu, sejarah juga disebut sebagai guru yang paling bijaksana. Kemudian yang kedua yaitu pengertian kebudayaan. Menurut Kuncoro Diningrat, kebudayaan dibagi menjadi 3 wujud, yaitu yang pertama wujud ideal, yang kedua wujud kelakuan, dan yang ketiga wujud benda. Apa maksudnya? Maksudnya, wujud ideal yaitu kebudayaan merupakan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan lain sebagainya. Sedangkan wujud kelakuan yaitu wujud kebudayaan yang merupakan sekumpulan aktivitas manusia yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, wujud benda, yaitu kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Selanjutnya, pengertian peradaban. Peradaban seringkali disamakan dengan kebudayaan, padahal sebenarnya berbeda. Mengapa berbeda? Karena kebudayaan sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang masih dalam keterbelakangan pengetahuan, atau bisa disebut juga sebagai masyarakat yang masih bodoh. Nah, sedangkan peradaban itu digunakan untuk menyebut masyarakat yang sudah mengalami kemajuan, yaitu di bidang teknologi, seni bangunan, seni rupa, kemudian sistem kenegaraan, ilmu pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang sudah maju secara kompleks. Kemudian yang keempat yaitu makna Islam. Islam adalah agama Allah yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam turun di Jazirah Arab. Pada saat itu, bangsa Arab tidak dikenal oleh bangsa lain, bahkan sering diabaikan. Akan tetapi, dengan datangnya Islam, Arab menjadi lebih maju dan berperadaban. Perkembangan Islam yang sangat pesat mengakibatkan menyebabkan bangsa Barat merasa iri dan kagum. Padahal pada saat itu kemajuan Barat pun dimulai dari adanya peradaban Islam.
Kemudian yang selanjutnya yaitu periode sejarah peradaban Islam. Jadi ada 3 periode, yaitu yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern. Dalam periode klasik terdapat 2 fase, yaitu fase integrasi, di mana pada masa itu Islam sangat maju. Perkembangan ilmu pengetahuan, baik itu di ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, di situ juga pada masa ini banyak melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal, yaitu di bidang fikih. Dan selain itu masih banyak lagi ulama-ulama Islam lainnya di bidang teologi, kemudian bidang filsafat, kemudian ilmu tasawuf, dan di ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase disintegrasi. Pada masa ini keutuhan umat Islam di bidang politik sudah mulai pecah. Kekuatan khalifah sudah mulai menurun. Bahkan khalifah yang sebenarnya menjadi lambang kesatuan politik umat Islam pun menghilang. Selanjutnya periode pertengahan. Pada periode ini juga terjadi 2 fase. Yang pertama yaitu fase kemunduran. Pada masa ini dunia Islam terbagi menjadi 2, yaitu bagian Arab berpusat di Mesir dan bagian Persia berpusat di Iran. Kemudian fase yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar dan masa kemunduran. 3 kerajaan besar tersebut antara lain yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Safawi mengalami kehancuran dan diserang oleh bangsa Afgan. Sementara Kerajaan Mughal diperkecil oleh raja-raja India. Kemudian sementara itu Kerajaan Utsmani pun mendapat pukulan dari bangsa Eropa. Pada saat itu umat Islam semakin mundur dan statis. Bangsa Eropa semakin maju. Kemudian pada saat itu bangsa Barat pun menjajah sampai ke dunia Islam. Akhirnya Napoleon berhasil menduduki Mesir pada tahun 1748 Masehi. Pada saat itu Mesir adalah pusat peradaban Islam yang paling penting. Selanjutnya periode yang ketiga yaitu periode modern. Pada periode ini disebut sebagai zaman kebangkitan umat Islam. Mengapa demikian? Karena jatuhnya Mesir di tangan bangsa Barat itu menyadarkan dan menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya. Dengan adanya kejadian tersebut, raja-raja Islam dan para pemuka Islam mulai berpikir, mulai mencari ide-ide dan gagasan bagaimana caranya agar Islam itu dapat bangkit kembali, dapat kembali berada di kekuatan yang seperti awal mulanya. Nah, kalau di masa ini, di periode ini, di periode modern, ini adalah merupakan kebalikan daripada periode klasik, yang mana pada periode klasik bangsa Barat merasa kagum dengan kemajuan Islam, tetapi di periode modern ini justru umat Islamlah yang merasa kagum dan heran terhadap bangsa terhadap bangsa Barat, karena pada zaman periode modern ini bangsa Barat mengalami kemajuan yang pesat baik itu di bidang teknologi maupun di ilmu pengetahuan lainnya.
Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.